Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Rizka Ridani, angkatan 16 kelompok 2 dengan nomor urut absen harian 12 dari regional BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun anggaran 2022. Kali ini saya akan membahas tugas dari agenda 1 dengan judul analisis isu kontemporer. Pada analisis isu kontemporer kali ini, saya akan mengangkat tema isu kontemporer yang terjadi pada UPT Puskesmas Paramasan yang merupakan unit satuan kerja saya sekarang. Dalam memahami isu kontemporer di UPT Puskesmas Paramasan, saya memulai dengan sebuah alur pikir, di mana alur pikir tersebut melalui 6 tahapan. 6 tahapan, yang pertama dimulai dari isu terkini yang menjadi masalah pada UPT Puskesmas Paramasan ataupun yang terjadi di masyarakat sekitar atau lingkungan kerja Kecamatan Paramasan yang diakhiri dengan problem solving dan alternating. Pada isu terkini yang menjadi masalah, saya fokus terhadap isu-isu yang berkembang dari internal maupun eksternal. Internal, saya dapatkan isu tersebut dari lingkungan kerja tempat saya, yaitu UPT Puskesmas Paramasan. Sedangkan eksternal saya dapat dari stakeholder, yaitu dari Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, dan masyarakat umum. Setelah saya mendapatkan isu tersebut, saya identifikasi isu tersebut. Apakah isu tersebut relevan? Apakah isu tersebut terjadi sampai saat ini atau tidak? Setelah saya identifikasi isu tersebut, maka saya mendapatkan deskripsi isu. Deskripsi itu, isu yang dimaksud di sini adalah penjabaran dari isu-isu tersebut, di mana isu tersebut harus kita bandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Deskripsi isu kita bisa dapat dari isu scanning. Isu scanning itu terdiri dari nomor 1 bisa dari media bisa berupa media elektronik, internet, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, exciting data atau data yang didapat dari suatu kelembagaan, satuan perangkat kerja daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, acknowledger order atau pejabat, profesional, dan lain-lain. Yang keempat, public or private organisasi, yaitu organisasi kelembagaan, organisasi kedinasan, dan Forkopimda. Yang kelima, yang terakhir, deskripsi itu bisa didapatkan dari public at large atau masyarakat umum. Di mana setelah kita dapat isu-isu tersebut, kita bandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Apakah isu itu relevan atau benar terjadinya? Setelah dapat core isu, kita akan mencari deskripsi isu, kita akan mendapatkan core isu. Di mana core isu tersebut, kita akan melakukan suatu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan di sini yaitu teknik analisis penapisan APL dan USG. Setelah kita dapat prioritas daripada isu tersebut, maka kita temukan prioritas utama isu yang harus segera diselesaikan. Setelah kita dapat isu yang telah kita selesaikan, maka itu menjadi temuan kausatif isu. Di kausatif isu, saya menggunakan diagram fishbone, di mana isu tersebut ditelaah secara mendalam agar mendapatkan kausatif akibat-akibat yang didapatkan daripada isu tersebut. Dan terakhir, setelah saya menemukan kausatif isu tersebut, saya akan membuat suatu rencana problem solving dan alternative solving yang didapatkan dari isu tersebut. Sebagai tambahan, isu terkini sampai dengan proses identifikasi itu biasa kita sebut dengan pra-analisis. Sedangkan isu deskripsi sampai core isu itu bisa kita sebut dengan teknik analisis penapisan isu. Sedang temuan kausatif merupakan teknik analisis kausatif isu. Yang terakhir adalah manajemen strategi problem solvingnya.
Pada kali ini juga saya akan menjabarkan tentang jabatan fungsional dokter sesuai dengan Kemenpan RB nomor 139 tahun 2003, di mana unsur kegiatan fungsional dokter ahli media seperti saya itu meliputi pendidikan, kedua pelayanan kesehatan, ketiga pengabdian kepada masyarakat, keempat pengembangan profesi, dan nomor 5 unsur penunjang. Penjabaran dari uraian kegiatan tersebut dapat dilihat melalui melakukan pelayanan medik umum, rawat jalan tingkat pertama, melakukan pelayanan spesialistik, rawat jalan tingkat pertama, sampai dengan melakukan tindakan medik darurat pertolongan pertama pada korban kecelakaan maupun non-kecelakaan. Sekarang kita memasuki dari pra-analisis isu. Pra-analisis itu yang saya dapatkan pada Puskesmas Paramasan, itu terdapat 5 analisis isu yang saya dapatkan. Dengan menggunakan teknik environmental scanning, yaitu dengan sikap kita peduli, berperilaku, dan berpikir kritis, maka identifikasi isu yang saya dapatkan adalah nomor pertama, angka kunjungan puskesmas yang rendah. Nomor 2, ketersediaan air bersih. Nomor 3, infrastruktur dan alat kesehatan, alat transportasi puskesmas yang kurang memadai. Vaksin COVID-19. Yang terakhir, angka kematian ibu, neonatus, anak, dan stunting. Pada tahapan teknik analisis penapisan isu dengan menggunakan analisis APKL, itu saya dapatkan sumber dari Kapuskes dan Nakes yang di UPT Puskesmas Paramasan, angka kunjungan puskesmas itu dari keterangan fakta di lapangan didapatkan memang informasi dari Kapuskes memang angka kunjungan puskesmas yang rendah. Sedangkan data wawancara yang saya dapatkan dari Nakes Puskesmas Paramasan, jumlah kunjungan rata-rata harian di Puskesmas Paramasan 1,7 orang per hari, mendekati 2 orang per hari. Pada isu scanning air bersih, sumber isu yang saya dapatkan dari Pak Camat, Pak Kades atau istilahnya pembakal dan Kapuskes, hampir 70% masyarakat Paramasan belum mendapatkan akses air bersih yang layak. Pada 4 desa masyarakat memanfaatkan sungai sebagai jamban untuk BAB dan mandi. Sarana dan prasarana puskesmas. Terkait dengan isu sarana dan prasarana puskesmas, sumber isunya saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kapuskes dan Nakes, standar akreditasi puskesmas yang belum terpenuhi, alat transportasi yang kurang sesuai dengan medan pelayanan kesehatan, dan alat kesehatan yang belum lengkap. Kemudian selanjutnya dari isu vaksin COVID-19, saya dapatkan sumber isu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kapuskes. Didapatkan memang serapan vaksinnya COVID-19 masih belum optimal. Sedangkan isu kesehatan ibu dan anak dan stunting, saya dapatkan sumber isunya dari Kapuskes dan pemegang program kesehatan ibu dan anak puskesmas. Masih ada penduduk yang mengalami insiden tersebut. Pada tahapan core isu, penapisan isu APKL itu merupakan suatu alat bantu penetapan kriteria isu. APKL sendiri terdiri dari aktual, problematika, kelayakan, dan kehalayakan. Aktual, apakah itu benar terjadi dan apakah itu terjadi sampai sekarang? Problematika, apakah itu menjadi problem urgensi, problem yang harus diselesaikan? Layak, apakah ini layak diangkat sebagai isu? Kemudian untuk kehalayakan, apakah ini menyangkut tentang hajat orang banyak? Sedangkan penapisan isu USG itu merupakan juga alat bantu penetapan kriteria isu, di mana dilihat dari sudut pandang urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi di mana di sini diartikan hal itu mendesak dan harus segera diselesaikan. Seriousness ini merupakan hal yang sangat kritikal di masyarakat terkait isu tersebut. Sedangkan growth itu adalah dampak yang terjadi pada masyarakat apabila tidak ditindak secara cepat, tanggap, dan holistik. Pada teknik APKL,
isu yang saya dapatkan prioritas pertama yaitu adalah ketersediaan air bersih, nomor 2 sarana dan prasarana puskesmas, nomor 3 vaksin COVID-19, nomor 4 angka kunjungan puskesmas yang rendah, sedang nomor 5 adalah program kesehatan ibu dan anak. Untuk teknik USG, saya dapatkan prioritas daripada penilaian dengan metode tersebut, tetap nomor 1 ketersediaan air bersih, nomor 2 sarana dan prasarana puskesmas, yang nomor 3 vaksin COVID-19, nomor 4 angka kunjungan puskesmas, yang nomor 5 program kesehatan ibu dan anak. Pada tahapan teknik analisis kausatif isu, dengan menggunakan diagram fishbone, saya dapatkan dari subunit manusia itu didapatkan masalahnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akses air bersih. Yang kedua, kurangnya penyuluhan terhadap manfaat air bersih pada masyarakat. Yang nomor 3, monitoring dan evaluasi stakeholder tidak ada. Kemudian dari unit metode saya dapatkan rendahnya sumber penampungan air bersih di masyarakat. Kemudian belum adanya praktik pengolahan air bersih pada masyarakat. Sedangkan dari indikator lingkungan, saya dapatkan lokasi sumber air bersih yang jauh dari masyarakat karena mayoritas masyarakatnya berada di lingkungan pegunungan sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses air bersih tersebut. Sumber air bersih juga masih ada yang tercemar dari limbah rumah tangga. Karena air dari limbah rumah tangga yang kebanyakan penduduk dari gunung itu akan turun ke bawah sehingga mencemari lingkungan. Kemudian dari indikator sarana dan prasarana saya dapatkan tidak adanya alat penampung air yang bersih dan alat pengolah air yang bersih masif. Untuk pendanaan saya dapatkan adanya kendala di wabah COVID hubungannya dengan refocusing anggaran oleh pandemi COVID sehingga optimalisasi dalam rancangan anggaran kebutuhan pengelolaan sumber air bersih itu terkendala. Kemudian yang selanjutnya belum adanya fokus anggaran yang benar-benar terrealisasi dari para stakeholder. Kemudian pada tahap teknik perancangan strategi saya menggunakan analisis SWOT, di mana pada strength saya dapatkan saya ingin merancang membangun evaluasi kekuatan apa saja yang dapat berpengaruh dalam ketersediaan air bersih dari masyarakat. Sedangkan pada weakness-nya saya ingin menjabarkan hal-hal yang menjadi kendala terkait ketersediaan air bersih dari masyarakat. Kemudian dari opportunities, peluangnya, saya ingin melihat peluang dan kebermanfaatan apa saja yang didapat dari ketersediaan air bersih dari masyarakat. Yang terakhir, threat, ancaman. Saya ingin memetakan ancaman atau dampak yang terjadi jika masyarakat tetap menggunakan air yang tidak layak untuk keseharian hidupnya. Pada analisis strength, saya dapatkan penjabaran berupa ketersediaan sumber daya manusia, baik itu PNS maupun non-PNS, utamanya sanitarian, promkes, dan dokter, itu sudah ada di puskesmas tersebut. Kemudian etos kerja dan teamwork pegawai puskesmas juga masih tinggi. Di puskesmas tersebut juga sudah tersedia pedoman kerja puskesmas tentang pengelolaan air bersih bagi masyarakat pada unit kesehatan masyarakat. Kemudian rancangan anggaran kebutuhan kesehatan lingkungan, program kerja Kesling utamanya sudah ada rancangan anggaran kebutuhannya untuk pengelolaan sumber air bersih. Kemudian kepala desanya juga berkomitmen untuk masyarakatnya bisa mengakses air bersih bagi lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian di Puskesmas Peramasan karena daerahnya pegunungan, terdapat banyak sumber mata air. Tinggal bagaimana lagi cara mengolah mata air tersebut sehingga layak jadi air baku. Untuk kelemahan daripada masalah memakai fishbone tadi, saya dapatkan kelemahannya yaitu para stakeholder antara Kecamatan Peramasan dan pemerintahan kabupaten belum padu dan optimal.
Yang kedua, sarana prasarana di kecamatan juga belum memadai, seperti contohnya akses internet untuk edukasi pengetahuan tentang air bersih, itu salah satunya juga masih kurang. Kemudian medan jalan dan akses jalan masyarakat sangat sulit dilalui. Ini merupakan juga kendala di masyarakat untuk akses ke air bersih, karena medannya di sana berlumpur. Kemudian situasi masih dalam masa pandemik, sehingga masih ada refocusing anggaran kebutuhan belanja daerah yang terpusat di COVID, sehingga mengurangi persentase untuk rancangan anggaran kebutuhan air bersih di kabupaten tersebut. Kemudian lagi kebiasaan masyarakat adat Dayak yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan hidup sehari-harinya. Yang terakhir, media informasi yang masih kurang masif dari masyarakat dan optimal dalam memanfaatkan penggunaan air bersih. Pada peluangnya yang saya dapatkan, dengan adanya peningkatan akses terhadap air bersih tersebut, diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat Kecamatan Paramasan tersebut. Yang kedua, mengurangi dampak limbah rumah tangga pada ekosistem sungai. Yang nomor 3, terdapat penampungan air yang besar untuk kehidupan masyarakat. Yang nomor 4, dapat memanfaatkan berbagai jenis potensi air baku di Kecamatan Paramasan. Yang nomor 5, adanya dukungan pemerintah dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 40 tentang sumber daya air. Yang nomor 5, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui basis pelanggan PDAM daerah Kecamatan Paramasan. Ancaman yang saya dapatkan di sini 3. Yang pertama, apabila sumber air bersih tersebut tidak dapat diakses, maka akan rawan menjadi sumber penyakit menular bagi masyarakat jika sumber air tersebut tidak disediakan. Contoh yang paling umum dan relevan biasanya terjadi angka peningkatan kasus diare. Diare tersebut juga disebabkan salah satunya oleh karena tidak adanya akses sumber air bersih. Kemudian berpotensi menjadi ancaman itu kehabisan sumber air, karena bisa jadi musim kemarau panjang kita tidak punya tempat penampungan air yang masif. Yang terakhir, kelestarian sumber daya air di Kecamatan Paramasan itu menurun. Problem solving dan alternative solving yang saya dapatkan pertama yaitu penyuluhan tentang manfaat air bersih kepada masyarakat. Pada tahap ini, saya mungkin akan melakukan koordinasi lintas sektoral di puskesmas terkait untuk jadwal penyuluhan, metode, media penyuluhan, sasaran penyuluhan, dan monitoring evaluasi tentang penyuluhan manfaat air bersih kepada masyarakat. Hasil yang saya ingin dapatkan adalah pengetahuan masyarakat menjadi meningkat sehingga timbul kesadaran akan manfaat air bersih bagi kehidupan sehari-harinya. Kemudian stakeholder terkait itu dari kecamatan, kelurahan, desa, dan puskesmas. Kemudian untuk problem solving yang terakhir itu kita mencoba menyusun rancangan anggaran kebutuhan untuk memanfaatkan sumber mata air guna membangun sistem pengolahan air yang baku. Setiap tahapan tersebut kita akan melakukan koordinasi lintas sektoral stakeholder di kecamatan sampai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, utamanya di sini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, dan PDAM daerah. Hasil yang ingin diharapkan dari rancangan strategik tersebut adalah masyarakat dapat mengakses air bersih yang merata dan berkesinambungan agar derajat hidup kesehatan dapat meningkat. Stakeholder terkaitnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Puskesmas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.